Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan membuat alur cerita Jujutsu Kaisen sesuai timeline, bukan sesuai dengan chapter di manganya. Yap, setelah di video sebelumnya Abdi Kos membuat alur cerita lengkap tentang arc masa lalu Gojo Satoru, di mana ini adalah arc yang seharusnya teman-teman tonton terlebih dahulu sebelum menonton anime Jujutsu Kaisen season 1. Berikutnya ada satu lagi arc yang harus teman-teman tonton karena ini juga termasuk arc prequel Jujutsu Kaisen. Bahkan bukan hanya arc-nya yang prequel, tapi manganya juga prequel. Jadi sebelum manga Jujutsu Kaisen dirilis pada tahun 2018, GG Akutami sudah terlebih dahulu menggambar arc Yuta Okkotsu pada tahun 2017. Itulah kenapa manga ini diberi label sebagai volume 0, karena memang manganya digambar sebelum cerita utama di anime dan manga Jujutsu Kaisen. Oke, berikut alur cerita arc bocah terkutuk atau yang lebih dikenal sebagai arc Yuta Okkotsu. Yuk langsung aja kita check it bro. Bagian 9, Yuta si bocah terkutuk. Kisah kelahiran roh kutukan kelas spesial Rika Orimoto. Arc ini dibuka dengan Yuta Okkotsu yang akan dieksekusi dengan isolasi total, di mana eksekusi ini sebenarnya diinginkan oleh Yuta sendiri karena dia tidak tahan dengan roh kutukan yang selalu mengikutinya. Kemudian diceritakan kejadian November 2016 saat Yuta dibully kakak kelasnya. Tiba-tiba roh kutukan yang mengikuti Yuta membantai para kakak kelas yang membulinya. 4 kakak kelas Yuta ditemukan dengan tubuh yang dipaksakan masuk dalam loker sekolah. Roh kutukan yang mengikuti Yuta ini bukan roh kutukan sembarangan, melainkan roh kutukan tingkat spesial yang lahir dari seorang gadis bernama Rika Orimoto. Setelah Yuta memutuskan untuk dieksekusi, Gojo Satoru datang untuk bertanggung jawab membimbing Yuta. Dan karena ini Gojo Satoru yang sudah terkenal sangat overpowered di dunia Jujutsu, maka dari itu para petinggi Jujutsu mengizinkan Gojo untuk membimbing Yuta. Namun Yuta sendiri awalnya menolak hal tersebut karena dia takut akan menyakiti orang lain lagi di lingkungan barunya. Namun Gojo meyakinkan ke Yuta kalau roh kutukan yang bersamanya itu tergantung bagaimana Yuta menggunakannya, di mana roh kutukan tersebut meski sangat berbahaya, namun sebenarnya bisa dipakai untuk menolong orang lain jika Yuta mau berusaha keras untuk mengendalikannya. Yuta pun setuju. Hari itu Gojo memperkenalkan Yuta pada 3 anak kelas 1 di SMA Jujutsu Tokyo. Mereka adalah Maki Zenin, sang pengguna alat-alat terkutuk, Toge Inumaki, sang pengguna curse speech alias perkataan terkutuk, dan juga Panda yang seorang mutasi mayat terkutuk. Saat baru masuk kelas, hawa roh kutukan Rika langsung menghantui kelas. Sontak Panda, Toge, dan Maki langsung bersiap dalam posisi menyerang Yuta. Berbeda dengan ketiganya yang seorang pengendali kekuatan kutukan, Yuta sendiri menurut mereka adalah bocah yang terkutuk, alias dirinya sendiri adalah seorang kutukan. Namun dari belakang muncul Rika yang mencoba menyerang Maki, Toge, dan Panda karena mengira mereka akan membuli Yuta. Namun dengan ketakutan, Yuta melarang Rika untuk tidak menyakiti teman-teman baru di kelasnya. Dari sinilah diceritakan kejadian 6 tahun yang lalu bagaimana Yuta bisa diikuti oleh roh kutukan kelas spesial Rika Orimoto. Rika Orimoto sendiri sebenarnya adalah teman bermain Yuta semasa kecil yang membuat janji dengan Yuta bahwa mereka akan menikah ketika dewasa. Namun naas, Rika tewas ditabrak mobil setelah membuat janji pernikahan dengan Yuta. Dari sinilah roh kutukan kelas spesial tiba-tiba terlahir dari Rika Orimoto untuk menagih janji pernikahan pada Yuta Okkotsu. Kembali ke masa sekarang, sore itu Gojo Satoru mengadakan latihan tim di mana Toge Inumaki dipasangkan dengan Panda dan Yuta dipasangkan dengan Maki Zenin. Yuta dan Maki kali ini ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya 2 anak di sebuah sekolah yang dicurigai akibat ulah roh kutukan. Belajar dari pengalaman Dablek semasa SMA, kali ini Gojo Satoru memasang barir alias tirai penghalang di sekitar sekolah tersebut agar tidak terlihat dari luar. Sesaat setelah barir dipasang, 3 roh kutukan muncul, namun dengan mudah berhasil dibasmi Maki. Tanpa basa-basi, Maki dan Yuta kemudian masuk ke gedung sekolah karena terlihat lemah saat dihadapkan pada roh kutukan. Maki penasaran dengan tingkatan Yuta sebagai penyihir Jujutsu, dan alangkah terkejutnya Maki ketika melihat kartu pelajar Yuta, di mana di situ ditulis kalau Yuta adalah penyihir kelas spesial. Yap,
Yuta menjadi salah satu dari 4 penyihir kelas spesial di dunia Jujutsu selain Gojo Satoru, Geto Suguru, dan Yuki Tsukumo. Karena saking terkejutnya Maki pada Yuta yang masuk penyihir kelas spesial, Maki tidak sadar ada roh kutukan raksasa yang mengincarnya. Roh kutukan tersebut kemudian menelan Yuta dan Maki. Di dalam perut roh kutukan, Maki dan Yuta menemukan 2 murid yang sebelumnya hilang, di mana salah satu anak sudah terkutuk sebagian. Bukan hanya itu, Maki sendiri juga ikut terkutuk di dalam perut roh kutukan. Dari sini Yuta semakin panik, namun Maki membakar semangat Yuta dan menegaskan tujuan Yuta untuk belajar di SMA Jujutsu. Dari sinilah Yuta melepaskan cincin di lehernya lalu memakainya di jari. Dia mulai belajar mengendalikan kekuatan Rika, dan pada akhirnya Rika Orimoto keluar untuk membasmi roh kutukan tersebut. Yuta pun berhasil menyelamatkan Maki dan kedua anak yang hilang. Setelah misi tersebut, Yuta menyadari kalau bukan dia yang dikutuk oleh Rika, melainkan dia yang mengutuk Rika Orimoto agar terus mengikutinya. Dari sinilah Yuta bertekad untuk melepaskan kutukan Rika dengan belajar di SMA Jujutsu. Bagian 10, misi Inumaki dan Yuta, kisah campur tangan Geto Suguru. Hari itu, Yuta berlatih menggunakan senjata bersama Maki. Dan karena fokus Maki hanya berlatih senjata kutukan, Yuta dengan mudah berhasil diserang Maki. Dari sini Gojo memberitahu Yuta kalau menghilangkan roh kutukan sebesar Rika akan sangat sulit. Maka dari itu Gojo lebih menyarankan ke Yuta untuk mengendalikannya. Jika sebelumnya Yuta bisa mengendalikan Rika dengan menyalurkan energi kutukan pada sebuah cincin, kali ini Gojo memberi Yuta sebuah pedang. Caranya hampir sama. Yuta harus bisa menyalurkan energi kutukan Rika ke pedang miliknya lalu berlatih untuk mengendalikannya. Dari sinilah Yuta akhirnya punya satu latihan khusus, yaitu teknik berpedang. Dia berlatih serius dengan Maki, meski pada akhirnya Yuta lebih banyak dihajar Maki. Namun Yuta tidak menyerah untuk terus berlatih pedang. Di sela-sela latihan, Toge Inumaki akan memulai misinya. Sebagai catatan, dengan teknik curse speech-nya, meski masih berstatus sebagai murid kelas 1 SMA, Toge sudah masuk kategori penyihir Jujutsu level 2 di tahun pertamanya. Karena memang dia berhasil menyelesaikan banyak misi sendirian. Kali ini Toge Inumaki akan kembali memulai misinya, dan Gojo menjadikan Yuta sebagai support Toge. Tugas Yuta adalah mengamati Toge Inumaki bagaimana dia melakukan misi. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di pusat perbelanjaan. Saat Ejiji menjelaskan misi, Toge Inumaki tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sedang mencari obat sakit tenggorokan. Dan intinya pusat perbelanjaan itu saat ini sebagian ditutup karena akan dibangun pusat perbelanjaan yang lebih besar. Namun setelah diselidiki, ada jejak kutukan kelas rendah, di mana tugas Toge Inumaki adalah membersihkan roh kutukan kelas rendah di tempat tersebut. Dan sesaat kemudian yang ditunggu akhirnya datang. Puluhan roh kutukan berbentuk burung ikan terbang di sekitar tempat tersebut. Mereka berkumpul di satu tempat. Inumaki kemudian menunjukkan kemampuannya. Dia mengatakan, "Ledakan." Seketika itu juga kumpulan roh kutukan tersebut langsung meledak. Namun ternyata misi belum berakhir karena ada kutukan lain yang lebih kuat. Dengan hentikan jarinya, sang roh kutukan mampu melancarkan serangan yang melubangi lantai. Toge Inumaki kemudian mengatakan, "Putar," yang akhirnya memutar tangan si kutukan hingga hancur. Namun karena kutukan tersebut terlalu kuat, Toge Inumaki mencapai batasnya. Sang roh kutukan menggunakan tangan satunya untuk mengeluarkan serangan yang sama. Toge dan Yuta pun lari, di mana obat sakit tenggorokan Inumaki terjatuh di sekitar roh kutukan. Dari sinilah Inumaki merasa tidak enak pada Yuta. Dia pun menyuruh Yuta untuk mundur, namun ditolak Yuta karena kali ini dia ingin ikut bertarung, alias tidak hanya sebatas menjadi pengamat. Dan dengan menfokuskan energi kutukan Rika di pedangnya, Yuta bukan hanya langsung bisa menggunakan ilmu berpedang, tapi pergerakannya juga semakin lincah. Dari sinilah Yuta bertindak sebagai pengalih perhatian. Tujuannya adalah mengambil obat sakit tenggorokan Toge, dan ketika obat tersebut berhasil diambil dan diserahkan ke Toge Inumaki, dengan sekali tegukan Toge kemudian berteriak, "Hancur!" yang akhirnya membuat sang roh kutukan hancur. Misi Toge Inumaki pun selesai. Dari sini terkuak kenapa bisa tiba-tiba ada roh kutukan kuat yang muncul di pusat perbelanjaan. Ternyata ini ulah Geto Suguru yang menjatuhkan roh kutukan semi kelas 1 dari tirai penghalang. Itulah kenapa Toge Inumaki agak kesulitan menghadapinya, karena memang dia beda kelas
dengan kutukan tersebut. Untung ada Yuta yang menjadi supportnya. Geto melakukan hal ini karena dia tertarik dengan roh kutukan yang mengikuti Yuta Okkotsu, yaitu Rika Orimoto. Yap, Geto berniat menghabisi Yuta dan menyerap roh kutukan yang mengikutinya. Kisah berikutnya tentang bagaimana Geto Suguru melakukan aksi gilanya ini. Yap, aksi Geto benar-benar gila karena dia akan melakukan legenda Hyakyako yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, yaitu legenda parade malam ratusan iblis. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.